Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan materi kuliah ya, perancangan konstruksi geoteknik ya, dengan ya tekanan tanah aktif ya. Jadi kemarin sudah kita bahas masalah tekanan tanah diam ya. Jadi nanti koefisien tekanan tanah diam itu adalah K0 ya. Kemarin ada yang menggunakan rumus ya, berdasarkan menurut Jaki ya, bahwa K0 1 min sinus P ya. Si P adalah sudut geser dalam tanah ya. Kemudian menurut Mesak ya, Ka itu adalah sama dengan 0,44 plus 0,42 dikalikan PI atau indeks elastisitas dibagi 100 ya. Ya itu. Jadi itu untuk tekanan tanah, koefisien tekanan tanah diam. Jadi kita lanjutkan dengan tekanan tanah aktif ya. Jadi tekanan tanah aktif dan pasif nanti ya, aktif dan pasif. Jadi yang ada yang aktif, ada yang pasif, tergantung nanti posisi daripada tekanan itu dalam ya, letak berada di sebelah mana dari dinding penahannya itu sendiri ya. Nah, ada dua teori yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah tekanan tanah aktif ini ya. Yaitu nanti yang pertama adalah menurut yaitu ada teorinya Coulomb ya. Jadi nanti ada dua teori ya, Coulomb ya. Itu tahun 1776, kemudian teorinya Rankine ya. Ini 1857 ya. Jadi kedua teori ini nanti akan kita gunakan ya. Jadi untuk penyelesaian, jadi untuk menentukan tekanan tanah aktif dan pasifnya ya. Yang pertama teori Coulomb ya. Ini yang kedua, pertama ini yang kedua ya. Jadi kita bahas yang pertama dulu ya. Yaitu teori Coulomb ya. Jadi di sini mungkin saya bacakan aja teorinya sedikit ya. Dalam teori ini Coulomb memberikan anggapan bahwa bentuk bidang runtuh ya adalah rata permukaan dinding ya. Penahan tanah ya, kemudian dinding penahan tanah adalah kasar ya, tanah dan tanah timbunan di belakang konstruksi penahan berupa tanah berbutir kasar ya, sehingga tegangan tanah atau tegangan geser yang terjadi nanti menurut Coulomb bahwa sigma itu adalah sama dengan nanti sigma kali tangan V ya. Kenapa demikian? Karena menurut Coulomb ya, yaitu yang tanah yang ada di belakang dinding itu nanti adalah
berupa tanah berbutir kasar atau non kohesif sehingga C-nya tidak ada. Sebenarnya kalau tegangan geser itu adalah kohesi ditambah sigma kali tangan V secara umum, tapi karena kohesinya untuk pasir 0 ya, sehingga tegangan gesernya adalah sama dengan nanti ya atau F ya, sigma atau F ya adalah sigma kali tangan V. Kemudian ditinjau suatu penahan tanah ya, permukaan dinding kasar di bagian kontak ya antara dinding dengan tanah timbunan ya. Tanah timbunan merupakan tanah kasar dengan permukaan tanahnya membuat sudut alfa. Jadi di sini nanti bisa kita gambarkan ya yang diberikan oleh kolom ya. Misalnya seperti ini ya. Jadi nanti tingginya ini adalah H ya. Kemudian misalnya ini sudutnya ini adalah alfa theta ya. Kemudian di sini ada sudut misalnya dari permukaan tanah ada sudutnya ya, membentuk sudut alfa ya. Jadi ini nanti permukaan tanahnya miring ya, jadi ini adalah permukaan tanah ya. Sudutnya misalnya alfa ya. Kemudian nanti maka di sini ada bidang runtuhnya. Bidang runtuhnya adalah misalnya sini adalah beta ya. Sudutnya beta ya. Maka nanti di sini apa namanya, misalnya ini sudut titik keruntuhannya adalah beta ya. Ini nanti yang kita tinjau misalnya ini adalah di sini adalah titik A, titik B, titik C. Jadi nanti tanah itu akan yang mengalami keruntuhan adalah sebesar ABC ini ya, akan mengalami keruntuhan ya. Nah, atau kelongsoran. Nah, ini nanti kita apa namanya? Kita cari W-nya. Jadi berat daripada tanah berbentuk paji ini, nanti paji ini kita cari berapa besarnya ya. Jadi nanti di sini ini adalah sudutnya adalah beta. Kemudian sebenarnya di sini ada ya apa namanya, gaya PA ya, atau gaya aktif, tekanan tanah aktifnya yang bisa digambarkan seperti itu. Kemudian di sini ada sudutnya adalah delta ya. Kemudian nanti di sini kita ambil tegak lurusnya. Jadi nanti di sini tegak lurusnya, di sini tegak lurus ya. Nah, ini kita kasih misalnya titik D ya. Jadi nanti untuk menghitung apa namanya berat tanah W ini tinggal dihitung aja luas daripada segitiga ini kali berat isi tanah atau berat volume tanah. Nah, untuk menghitung apa namanya luas daripada ini, berarti nanti luas ini adalah kita cari, ini tingginya adalah AD ini, berarti nanti setengah tinggi kali alasnya adalah BC ya. Jadi nanti kita bisa menghitung berat daripada tanah yang berbentuk paji ini, tinggal dikalikan 1 meter ke arah tegak lurus dari bidang gambar ya, yang akan kita dapatkan ya W-nya. Nah, ini juga bisa kita gambarkan ya. Ini sebenarnya besarnya ini adalah 90 derajat, nanti ditambah ya atau dikurangi
sudut ini tadi, sudut P ya, kemudian ditambah dengan alfa yang di atas ini ya. Kemudian di sebelah sini juga bisa kita hitung nanti besarnya, berarti ini adalah 90 plus ya, plus daripada kalau sini berkurang, tapi kalau sini plus ya, 90 plus theta ya, dikurangi beta nanti, dikurangi beta ya. Kemudian yang sebelah sini ya, ini besarnya adalah beta dikurangi alfa, beta kurang alfa ya. Kemudian di sini apa namanya, ada juga nanti kita ambil ya yang tegak lurus ya, tegak lurus ini daripada bidang BC, bidang runtuh tadi ya, ini membentuk sudut nanti V terhadap sudut F ya. Jadi nanti ini sudut terhadap F, nanti ada F ya, membentuk sudut P atau theta, sudut geser tanah ya. Nah dari sini nanti bisa kita gambarkan ya, nanti besarnya ya, W tadi sudah kita hitung misalnya ya, jadi luas segitiga kali 1 meter arah tegak lurus bidang gambar, kita kalikan berat isi tanahnya, kita dapatkan W. Nah ini bisa kita gambarkan ya, W ya. Kemudian nanti dari ujung sini kita tarik garis sejajar dengan F ini ya, jadi nanti garis membentuk ya sejajar dengan F ini tadi ya, ini kita gambarkan nanti misalnya seperti ini ya, ini adalah F ya. Kemudian kita tarik di sini sejajar dengan PA dari ujung sini ya. Jadi ini nanti sejajar PA ya, PA ini ya. Jadi ini kita kasih misalnya ini sejajar ini PA, ini F, sejajar F ya. Nah maka kita dapatkan nanti berapa besarnya PA ya, nanti bisa dari skala, daripada kita skalakan gayanya berapa ya, maka kita dapatkan nilai PA nya. PA adalah tekanan tanah aktif ya. Jadi kita bacakan aja. Jadi dalam analisis ini dilakukan tinjauan ya untuk lebar 1 meter tadi ya, atau tegak lurus bidang gambar tadi ya, atau bidang ya, dan bidang BC merupakan bidang runtuh, ada bidang gelincir tadi ya. Kemudian tampak di sini seolah-olah tanah membentuk sudut atau bentuk baji tadi ya, udah ini bentuknya nanti baji tadi ya. Kemudian untuk mendorong konstruksi ya daripada penahan tadi ya. Nah pada kondisi seimbang, gaya yang bekerja pada baji tersebut adalah W tadi, kemudian F tadi ya, kemudian nanti F adalah resultante ya, perlawanan geser pada tanah ya, pada gaya normal ya, bidang runtuh BC, dan F adalah ya gaya yang membentuk sudut V ya, V terhadap ya, jadi terhadap bidang runtuh tadi ya, yang tadi bidang runtuh BC tadi ya. Oke, kemudian untuk PA adalah sebagai gaya aktif ya pada arah ya, membuat sudut delta ya, sudut delta ini ya terhadap arah normal ya. Jadi normal daripada, jadi normalnya adalah ini tegak lurus nanti ya, bidang AB tadi ya, dari bidang AB ya, dinding atau gesek pada butiran tanah yang ada di butiran pada di dinding ya. Dari gambar tadi ya,
maka kita bisa gambarkan tadi ya, W nanti ya. Jadi nanti bisa dari gambar ini kita dapatkan nanti bahwa perbandingan nanti W dibagi sinus ya 90 tambah theta ya tambah delta ditambah delta dikurangi beta plus V sama dengan PA dibagi sinus ya beta min V ya. Jadi di sini dari gambar ini bisa kita lihat nanti gambar segitiga ini ya. Jadi di sini nanti ada sudutnya adalah ini sudutnya 90 ya dikurangi V dikurangi delta, sedangkan di sini yang ini sudutnya adalah beta min V, sedangkan yang ini ya nanti adalah 90 plus V ya, yang ini tadi plus delta ya min beta plus V. Jadi nanti nah ini perbandingan ini adalah tadi W, berarti W dibanding di depan sudutnya, dalam hal ini W adalah dibanding sudut ini ya, sinusnya nanti sinus sudut ini ya sama dengan PA ini dibagi sinus sudut daripada yang di sini ya. Nah itu nanti ya. Nah jadi nanti akan kita dapatkan nanti atau PA sama dengan nanti sinus beta min V dibagi sinus ya, jadi ini tinggal di ya, jadi nanti bagi sinus 90 plus theta ya plus delta min beta ya plus V, ini berarti dikalikan W ya. Jadi ini sama ini ya, PA nya adalah itu ya. Oke. Kemudian sedangkan W adalah ya, jadi nanti W kita hapus saja. W tadi adalah berat daripada tanah berbentuk baji tadi, bisa kita hitung nanti besarnya. Jadi W adalah setengah ya, W sama dengan setengah ya kali apa namanya bintang panjang apa alas kali tinggi ya, alasnya tadi adalah BC ya kali BC ya, kemudian dikalikan dengan tingginya tadi adalah AD ya, AD dikalikan dengan gamma tanah ya, gamma tanah dikalikan 1 meter tegak lurus bidang ya. Ya, jadi nanti tegak lurus bidang ini besar W-nya ya. Kemudian tadi dari gambar tadi juga nanti bisa kita buat ya, AB dibanding sinus ya beta min V min alfa ya dari segitiga tadi sama dengan ABC dibanding sinus 90 min V
plus delta plus alfa ya. Nah tadi AB tadi ya, AB itu adalah tadi ya, AB tadi adalah sama dengan H ya dibagi dengan cos V, cos V ya. Nah nanti BC bisa kita cari sama dengan H dikali, jadi ini tadi yang, jadi nanti ini dikalikan ke sini ya, berarti nanti BC nya adalah AB kali sinus 90 min theta plus alfa. Nah AB nya tadi adalah H per cos ya, H per cos theta ya, berarti nanti dikalikan dengan sinus ini 90 min theta plus alfa ya, kemudian dibagi sinus beta min alfa. Nah kemudian dari segi jika ADB diperoleh AD atau dibagi AB adalah sinus 90 plus ya theta min beta ya, sehingga AD nya nanti bisa kita cari AD nya. Jadi AD tadi adalah tinggi segitiga tadi ya, jadi nanti AD itu adalah sama dengan H dibagi cos theta dikalikan sinus 90 plus theta min beta ya. Jadi nanti dengan tahu AD maka bisa diketahui, bisa dihitung W nya ya, berarti W tadi ya kita masukkan nanti ya, ini 90 tadi ya, maka W bisa kita cari tadi ya. Yang rumus tadi ya, BC kali setengah BC kali AD tadi ya. Nah nanti BC nya sudah ada, AD nya ada, maka nanti W nya bisa kita masukkan, AD nya tadi, BC AD nya ada, BC nya ada ya, kita dapatkan nanti perkaliannya W sama dengan setengah ya H kuadrat dikalikan gamma ya, nanti cos kalikan cos theta min alfa dikalikan cos beta min V dibagi cos kuadrat theta ya, kali sinus beta min alfa. Nah, ini kita dapatkan W nya tinggal dimasukkan nanti ya, sehingga nanti dari sini akan kita dapatkan PA nya ya. PA nya tadi adalah sinus beta min tadi berarti dikalikan W tadi ya, nanti bisa kita masukkan ke dalam rumus yang sebelumnya tadi, yang PA tadi, sehingga nanti akan didapatkan PA sama dengan setengah gamma kali H kuadrat ya, dikalikan nanti cos theta min alfa kalikan cos theta min beta dikalikan cos sinus beta min V dibagi cos kuadrat theta ya kali
sinus beta min V min alfa ya kali sinus 90 plus theta plus m theta plus delta min beta plus V ya. Nah ini kita anggap ini sebagai persamaan satu ya. Jadi ini adalah persamaan satu. Persamaan satu ya. Kemudian ya. Nah dengan gamma berat volume tanah timbunan ya. Kemudian tadi ada gamma, ada H, ada theta, ada V, ada alfa, delta ya. Itu adalah konstan ya pada kondisi tersebut dan hanya beta yang bervariasi nanti ya. Nah, untuk mendapatkan harga limit daripada beta apabila PA-nya maksimum ya. Hal ini maka akan dicapai apabila nanti ada ya untuk PA PA maksimum maka nanti betanya adalah dalam kondisi kritis ya, maka beta kondisi kritis atau keruntuhannya, sudut keruntuhannya tadi ya, sehingga nanti didapatkan dPA dibagi D ya, derivatif ya beta ya itu adalah sama dengan 0 ya, sehingga diperoleh persamaan 2 ya. Nah nanti antara persamaan 1 dan 2 tadi maka nanti diperoleh nilai ini. Nah ini nanti yang di belakang daripada rumus PA tadi ada setengah gamma kali A kuadrat. Nah ini nanti yang ini kita sederhanakan ya, jadi nanti dengan itu adalah sebagai KA ya, jadi nanti dari sini akan kita dapatkan nilai koefisien tekanan tanah aktifnya ya. Jadi nanti di sini jadi apa namanya ya, menurut kolom ya, menurut kolom ya, dari persamaan 2 tadi disubstitusikan dengan persamaan 1 ya. Menurut kolom persamaan 1 disubstitusikan ke persamaan 2 diperoleh, maka diperoleh ya, atau persamaan 2 ke persamaan 1 ya, kebalik. Persamaan 1 diperoleh PA tadi sama dengan setengah gamma kali H kuadrat ya kali KA ya. Nah nanti KA adalah koefisien tekanan tanah aktif ya. Koefisien tekanan tanah aktif besarnya ya. Jadi nanti tadi
dengan tanah aktif, maka ya Ka adalah sama dengan cos kuadrat ya V min theta dibagi cos kuadrat theta kali cos delta plus theta dikalikan dengan 1 plus akar sinus delta plus V dikali sinus V min alfa dibagi cos delta plus V delta plus theta ya kali cos theta min alfa. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan 3 ya. Nah, kemudian analog untuk tekanan tanah pasif ya, maka besar gaya pasifnya atau PP-nya adalah nanti gamma setengah gamma kali Kp kali H kuadrat ya. Nah, kemudian Kp nanti perbedaannya di sini, kalau yang adalah cos kuadrat ya, nanti tandanya adalah P plus theta ya. Jadi kalau yang tanah aktif min, kalau ini plus ya, dibagi ya nanti cos kuadrat theta kali cos delta min V theta ya, akar kalikan 1 plus akar sinus V min delta kali sinus V plus alfa. Tadi ke kuadratnya ya, mana tadi? Ini dikuadratkan ya. Jadi dibagi cos delta min V kali cos alfa min V alfa min theta juga dikuadratkan. Nah, ini adalah sebagai persamaan 4 nanti ya. Ini adalah, sini adalah persamaan 4. Oke, kemudian apabila besaran alfa sama dengan 0, V sama dengan 0, jadi apabila
ya. Alfa sama dengan 0 berarti tanahnya mendatar, ya. Kemudian tetanya juga 0 dan delta juga 0, ya. Maka diperoleh nilai Ka, ya. Ka koefisien tekanan tanah aktif adalah 1 min sinus V, ya, dibagi 1 plus sinus V, ya, atau Ka sama dengan tangan kuadrat 45 min V per 2. Ini persamaan 5, ya. Kemudian Kp, koefisien tekanan tanah pasif, tinggal dibalik 1 plus sinus V dibagi 1 min sinus V, atau, ya, Ka sama dengan tangan kuadrat 45 plus V per 2. Jadi ini ke-6. Jadi nanti kita tidak usah menggunakan rumus tadi, ya. Jadi nanti cukup untuk mencari besar koefisien tekanan tanah aktif, ya, berdasarkan, ya, metode Coulomb. K adalah 1 min sinus V dibagi 1 plus sinus V. V adalah sudut geser tanah, atau, ya, Ka sama dengan tangan kuadrat 45 min V per 2, ya. Sedangkan koefisien tekanan tanah pasifnya 1 plus sinus V dibagi 1 min sinus V, atau Ka sama dengan tangan kuadrat 45 plus V per 2. Jadi kebalikan sebenarnya, Ka itu Kp ini, ya. Kp itu adalah sama dengan 1 Ka, ya, atau Kp sama dengan 1 Ka, ya. Oke, kita dapatkan, ya, untuk tekanan, koefisien tekanan tanah berdasarkan metode yang disampaikan oleh Coulomb. Kemudian kita masuki metode yang disampaikan oleh Rankine, ya, atau teori Rankine. Tadi ada dua teori Rankine. Nah, pada kondisi keseimbangan plastis, ya, setiap bagian massa tanah dalam keadaan akan runtuh, ya. Jadi Rankine memanfaatkan kondisi tegangan yang terjadi di dalam tanah pada tingkat keseimbangan plastis, ya. Apabila tanah digali, ya, secara vertikal, ya, dan bertahap, maka pada suatu kondisi tertentu tanah akan runtuh, ya. Maka ditinjaulah elemen ini, yang keruntuhan ini, ya. Jadi kemudian apabila kondisi dicapai ultimate, ya, atau dicapai kondisi ultimate, tegangan dalam elemen tanah tersebut pada tingkat keseimbangan plastis, ya, dan keruntuhan tanah akan terjadi, maka menurut, ya, menggunakan teorinya Rankine, ya, menurut Moore kondisi, jadi menggunakan lingkaran Moore nantinya kondisi tegangan pada elemen tanah dapat digambarkan sebagai berikut, ya. Jadi nanti menurut Rankine, ya, kondisi tanah itu digambarkan sebagai berikut. Jadi di sini menggunakan teorinya Rankine, ya. Jadi di sini Rankine, kemudian nanti
ya, lingkaran Moore ya. Jadi di sini nanti ada lingkaran Moore, di sini adalah tegangannya tegangan A ya, kemudian ada tegangan vertikal. Misalnya di sini tegangan vertikal. Nah, ini dibuat nanti suatu lingkaran Moore ya. Jadi nanti sebenarnya bentuknya ada lingkaran ya. Nah, ini mungkin jadi bentuk lingkaran Moore. Nah, ini sini adalah tegangan vertikal pada saat keruntuhannya. Sini adalah tegangan awal ya, sigma A ya. Nah, di sini nanti apa namanya? Di sini ada harga C sebenarnya, C ya. Nanti ini harga C ya. Kohesi, jadi nanti bisa kita gambarkan. Misalnya ini gambarnya. Ini sampai menyinggung ya, jadi sebenarnya sampai menyinggung seperti ini. Nah, ini kita perpanjang. Kemudian seperti ke sini juga sama ya. Nah, di sini ada titik singgungnya, jadi ini ada pusat lingkarannya, ini bisa kita tarik ya. Nah, di sini menurut apa namanya, lingkaran Moore berdasarkan Rankine di sini dianggap sebagai titik A ya. Kemudian sini titik apa namanya, B. Kemudian di sini titik C. Di sini titik D ya. Jadi nanti ini tegangan normal ya. Jadi sini adalah tegangan normal, sini adalah tegangan geser. Gambarnya itu ya. Nah, jadi dari lingkaran Moore, jadi ini sebenarnya untuk mendapatkan tegangan gesernya adalah C plus sigma kali tangan V. V adalah ini sudut gesernya sini ya, ini adalah sudut V nanti ya. Ini adalah V-nya nanti. Ya. Jadi di sini menurut Rankine dari gambar tadi ya, bahwa nanti sinus V ya, V-nya adalah ini tadi sinus V. Jadi nanti sinus V ya itu adalah sama dengan ya CD ya, atau DCD ya, berarti ini sini pan sudut dibagi sisi miring, jadi ini tegak lurus ini ya. Jadi CD dibagi sisi miringnya AC ya, sisi miring ini ya, sisi miring karena ini tegak lurus nanti. Jadi sisi miring AC ya, jadi nanti akan kita dapatkan sinus V adalah ya, sedangkan CD nanti bisa kita ya, CD-nya bisa kita hitung, kemudian dibagi AC-nya berarti nanti adalah sini AC sini adalah AB plus BC ya, atau AB ya, AB plus ya BC ya. BC ya. Oke. Ya, kemudian nanti untuk nilai AC sendiri ya, itu adalah sama dengan jari-jari ya, atau CD ya. CD-nya CD adalah merupakan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Jadi jari lingkaran ya, besarnya nanti berarti apa, CD sama dengan berarti ya nanti B apa
sigma A ya, atau sigma V dikurangi sigma A per 2. Sigma V dikurangi sigma A per 2 ya. Jadi ini untuk jari-jarinya ini ya. Kemudian untuk tadi ya, OA ya, OA apa ya, kemudian untuk ini O ya tadi ya, di sini O. Jadi OB plus BC ya, OB. Jadi ini tadi OB plus BC ya, ditambah OA ya, atau CD yang ini masih betul-betul. B plus BC ya, betul. Oke, kemudian untuk OA-nya sendiri, OA berarti OA ke sini ya, itu adalah nanti sigma A ya, OA adalah OB ya, lingkaran keruntuhan ya. Kemudian nanti OA ini adalah OA sini, jadi ini C ini adalah tingginya ini ya, bukan titiknya tapi tingginya ini. Titiknya adalah titik O ya. Jadi OA atau AO ya, AO dari sini sama dengan OB ya, ditambah BC. Dan BC adalah jari-jari ya, sama dengan jari-jari ya, sehingga nanti apa namanya nilainya adalah sigma A ditambah sigma V plus sigma A dibagi 2 ya, atau nanti sehingga nanti atau sama dengan sinus V itu sama dengan nanti sigma V dikurangi sigma A dibagi 2 dibagi dengan C kali kotangen V plus sigma V, sigma A plus sigma V bagi 2 ya, atau ya
atau nanti C kali kotangan V ditambah sigma A atau sigma V plus sigma A per 2 ya, kali sinus V sama dengan sigma V min sigma A per 2 ya. Sehingga nanti sigma A sama dengan 1 min sinus V dibagi 1 plus sinus V ya, kalikan sigma V dikurangi 2C kali cos V per sinus V ya. Nah, maka nanti ya dan ya 1 min sinus tadi 1 min sinus V dibagi 1 plus sinus V ya sama dengan tangen kuadrat ya 45 min V per 2. Kemudian sini yang nanti cos V dibagi 1 plus sinus tinggalkan satunya ya, 1 plus ya, satu plus sinus V sama dengan ya tangen kuadrat 45 plus V per 2 ya, sehingga nanti atau nanti ya ya, atau kita dapatkan nanti atau sigma A sama dengan sigma V kali tangen kuadrat 45 min V per 2 ya, dikurangi, jadi dari persamaannya tadi ya dikurangi 2C ya kali tangen kuadrat 45 plus V per 2. Nah, bila jenis tanah merupakan tanah berbutir kasar seperti anggapan kolom tadi, maka nanti C-nya adalah 0 untuk tanah berbutir kasar. C sama dengan 0 ya. Sehingga nanti akan kita dapatkan ya persamaan di atas tadi ya sigma A, maka nanti
ya, karena ya akan menjadi nanti sehingga sigma A sama dengan sigma V kali tangan kuadrat 45 min V per 2 ya. Nah, berarti nanti apa namanya, di sini ada rasio sigma A dan sigma V dinyatakan sebagai koefisien tekanan tanah aktif dan pasif ya. Maka nanti kita dapatkan ya, nanti untuk mendapatkan ya koefisien tekanan tanah aktifnya, jadi ini adalah sebagai rumus yang keberapa tadi ya, sehingga nanti koefisien tekanan tanah aktif Ka-nya adalah sama dengan ya sigma V per sigma A ya, sama dengan tangan kuadrat 45 min V per 2. Jadi sebenarnya sama ya, untuk mendapatkan nilai tekanan tanah, koefisien tekanan tanah aktif, metode yang atau teori yang disampaikan oleh Coulomb dan teori yang disampaikan oleh ya Rankine ya. Jadi analognya juga nanti berarti analog dari persamaan tadi nanti untuk apa namanya Kp-nya ya. Jadi nanti untuk sigma V ya. Jadi untuk sigma tadi adalah sigma A, nanti untuk sigma V dan tanah berarti nanti sigma V kali tangan kuadrat 45 plus V per 2. Cuma di sini nanti kalau tanahnya bukan tanah apa namanya kohesif, jadi nanti tambah 2C akar 2C tangan C kali tangan kuadrat, tangan aja, tangan 45 plus V per 2. Maka sehingga kalau di dalam di sini adalah akar Kp ya, jadi kalau sebenarnya di sini tangan enggak kuadrat lagi kalau untuk C-nya ya. Jadi sigma V kali tangan kuadrat 45 plus V per 2 ini adalah Kv-nya. Kemudian nanti di sini adalah 2C ya, plus 2C. Jadi kalau akar Kp ya, atau tangan 45 plus V per 2 karena Kv-nya nanti ya. Jadi ini sebagai ini yang ketujuh, ini yang ke-8 persamaannya ya. Kemudian nanti ya akan didapatkan ya, nanti apabila juga sama ya, C-nya 0, maka nanti Kp-nya ya, sama seperti tadi sigma V bagi sigma A ya, sigma V ya. Jadi terbalik ya, ini terbalik sigma A dibagi sigma V ya, aktif ya maksudnya ya, sigma ya tapi sigma V atau sama dengan tangan kuadrat 45 plus V per 2. Ini sebagai persamaan 9 ya. Oke. Jadi Kp adalah ya itu ya. Kemudian bentuk diagram tekanan tanah ya. Jadi tadi adalah tekanan tanahnya, nanti bentuk diagramnya sendiri. Jadi koefisiennya tadi udah kita dapatkan, koefisien tekanan tanah aktif. Tadi ada rumusnya ini ya. Ini yang pasif, yang aktif, yang ini yang pasif ya. Jadi rumus ini. Dan ini nggak usah pakai nomor lagi.
Ini yang sama antara rumus yang disampaikan teorinya Coulomb dan teorinya Rankine, ya, bahwa Ka adalah tangan kuadrat 45 min V/2, Kp-nya tangan kuadrat 45 plus V/2, ya. Itu adalah besar tekanan, koefisien tekanan, ya. Kemudian kita gambar bentuk diagramnya sendiri, diagram tekanan tanah, ya. Jadi misalnya, jadi nanti bentuk diagram tekanan tanah, ya. Jadi tadi, ya, misalnya bentuk tekanannya bentuk seperti ini, nih. Bentuk diagram tekanannya, ya. Misalnya ini tingginya H, ya. Maka nanti bisa kita gambarkan bentuknya adalah segitiga, ya. Jadi segitiga untuk tanah yang gradasi atau C-nya 0 tadi, ya. Nah, ini besarnya ini nanti adalah sama dengan besarnya adalah gamma berat isi tanah kali H kali Ka. Ka tadi koefisien tekanan tanah aktifnya tadi, ya. Nah, dari sini nanti, ya, bidang longsornya adalah nanti di sini ada bidang longsornya, ya. Nanti bentuknya di sini bentuk bidang longsornya, ya. Ini bentuk bidang longsornya adalah 45 plus V/2, 45 plus V/2, ya. Untuk bidang longsornya, ya. Kemudian untuk tanah yang, ya, melongsorkan bidang longsor, tanah yang melongsorkan yang longsor, ya, itu untuk, ya, ini adalah untuk yang tanah aktif, ya. Kemudian ini nanti bisa kita cari, ya. Jadi nanti EA-nya atau tekanan tanah pasifnya ini adalah tingginya adalah 1/3 H. Jadi nanti di sini adalah 1/3 H atau H/3, ya. Jadi ini nanti sini adalah H/3 bentuk segitiga, ya. Titik beratnya, ya. Ini adalah untuk yang C sama dengan 0, ya. Jadi yang adalah gamma, kemudian ada, ya, sudut gesernya ada. Kalau C-nya 0 seperti ini. Kemudian yang untuk tekanan tanah pasifnya, ya. Pasifnya, ya, nanti berarti bentuknya sama, ya. Jadi ini yang aktif, yang pasif. Nah, sebenarnya pasif itu posisinya nanti, ya, biasanya ada di belakang atau di depan daripada dinding penahan. Jadi dia menahan, ya, daripada dorongan dari tekanan tanah aktifnya, ya. Jadi nanti untuk yang pasif misalnya seperti ini, ya,
jadi kalau ini aktif adalah mendorong ke sana, ya, aktif, mendorong dinding. Kalau pasif dia menahan, pasif. Nah, besarnya ya, jadi nanti ini tadi ya, kalau di sini adalah 45, mungkin nanti 45 min V/2 ya. Nah, besarnya ya, supaya cukup ya, keruntuhannya ini ya, bidang runtuhnya. Kalau ini plus, ini min ya, biasanya makanya kecil ya, ini menahan ya. Jadi nanti di sini besarnya segitiga juga. Nah, besarnya ini adalah gamma kali H kali Kp ya. Kalau tadi Ka aktif, Kp ya. Nanti sama, ini juga EP ya, sepertiga H ya. Jadi ini H sepertiga H ya. Oke, jadi itu adalah untuk, jadi nanti dari sini akan kita dapatkan EA-nya, EP-nya ya. Berarti nanti bisa kita hitung ya, EA ya. Jadi kita ambil tegak lurus ya, bidang sana 1 meter, maka nanti kita hitung besarnya EA adalah luas segitiga ini dikalikan tegak 1 meter tegak lurus bidang gambar ya. Berarti nanti apa namanya, besarnya adalah ya luas segitiga, berarti setengah gamma ya. Jadi mungkin, atau kita ini alasnya dulu, gamma kali H kali Ka dikalikan dengan tingginya H bagi 2 ya, atau nanti setengah kali gamma ya kali H kuadrat Ka ya. Kemudian untuk EP-nya sama, yaitu tadi gamma kali H kali Kp dibagi 2 ya kali H, atau setengah gamma kali H kuadrat kali Kp ya. Oke, jadi itu untuk mendapatkan gaya-gaya apa namanya, gaya tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Baik, untuk selanjutnya kita mungkin bisa kita gambarkan ya. Jadi perbedaan antara teori Coulomb dan teori Rankine ya. Jadi nanti ini menurut teori Rankine, teori Coulomb. Di sini teori Rankine. Jadi menurut ya, nanti adalah ada weight ya, berat daripada ya dinding penahannya. Jadi di sini ada H, tadi ada H/3 tadi ya. Nah, kalau menurut Rankine Coulomb tadi kan misalnya di sini ya, letaknya sepertiga dari H tetap ya, sepertiga H/3. Cuma di sini miring ya, membentuk sudut delta
ya. Jadi gayanya PA-nya itu EA-nya menurut membentuk sudut delta. Ya. Nah, kemudian ya untuk selanjutnya ya ini sama. Kemudian kalau menurut Rankine, jadi ini sama ya H. Cuma kalau menurut jadi kalau sini miring dia ya tegak lurusnya nanti diambil ya. Sini kalau ini miring, kalau miring tetap diambil rata ya. Kalau punya Rankine ya, ini AA-nya, ini H/3. Jadi dia tidak membentuk sudut ya. Jadi nanti biarpun ini yang miring tetap diambil mendatar untuk punyanya Rankine ya. Jadi sini misalnya sini miring ya, ini cuma ini kan ya, misalnya ada vertikalnya ini misalnya ya, ada membuat sudut ya. Nah ini tapi ini tidak berpengaruh ya. Mungkin nanti yang mempengaruhi adalah ini W ya, ini berat tanahnya aja ya. Jadi dia tetap ya, tapi kalau ini punya punya kolom ya, jadi nanti kalau sini miring berarti nanti ada tegak lurusnya, berarti tegak lurus ini diambil mendatar, nah, bukan datar lagi ya, ya. Tapi tetap nanti ini membentuk sudut delta ya, tekanan tanah aktifnya ya itu ya. Kemudian untuk yang muka tanahnya miring, misalnya muka tanahnya miring, bentuk miring ya, tanahnya bentuk sudut ya. Tetap nanti miring ya. Jadi berarti ini tegak lurusnya diambil ya, ini sudutnya delta, ini yang EA-nya. Ini yang H misalnya, H-nya ya sini. Ini nanti kalau punya Rankine ya, karena miring dia ikut miring yang ini ya. Nanti di sini sudutnya berarti nanti diagram ikutin itu ya, ya sejajar ini. Tapi tidak membentuk sudutnya sudut alfa ini aja ya. Nah, ini adalah sudut alfanya ada, kemudian sudut delta ya. Ini adalah besar untuk mendapatkan ya muka tanah mendatar, muka tanah miring ya. Gambarnya seperti itu perbedaannya. Oke, mungkin sementara saya kira cukup dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan.
Oke, terima kasih. Jadi